Bermain game itu asyik ya, sampai-sampai kita lupa sudah berapa lama kita bermain game. Tahukah kamu, rata-rata orang menghabiskan waktu untuk bermain game adalah 1 jam 23 menit loh. Wah, kalau itu dipakai buat belajar sih kayaknya bakalan banyak ilmu yang didapatkan. Dalam masa pandemik ini, pembelajaran tatap muka di sekolah ditutup sementara dan pembelajarannya diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Sampai saat ini, banyak problematika dalam pembelajaran jarak jauh. Salah satunya, siswa kesulitan dalam menerima pembelajaran ketika hanya berdiam diri dan sekedar membaca. Diberi tugas pun rasanya kurang maksimal. Maka dari itu, kami dari tim Tarak Taktum Dev yang beranggotakan Wulan Suciati, Novia Wulandari, Tari Pramanik, dan Dendi Muhammad Fauzi di bawah bimbingan Dr. Dadi Rusdiana terdapat 3 bagian fokus utama yang dibuat, yaitu petualangan, laboratorium, dan tantangan. 3 bagian tersebut mewakili 3 bagian terpenting dalam proses pembelajaran di kelas. Materi pembelajaran direpresentasikan sebagai petualangan, simulasi atau demonstrasi direpresentasikan sebagai laboratorium, dan evaluasi direpresentasikan sebagai tantangan. Dalam laboratorium, siswa diajak untuk bereksperimen virtual agar lebih memahami materi pembelajaran. Hal ini dapat menumbuhkan kemampuan proses sains pada siswa. Terdapat pula lembar kerja peserta didik atau yang disingkat dengan LKPD untuk menuntun siswa melakukan eksperimen virtual. Dalam tantangan, terdapat 15 butir soal yang dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan soal Higher Order Thinking Skills dari Kemendikbud. Dalam pembuatan kreasi materi, terdapat langkah-langkah yang disusun secara rapi agar kreasi materi dapat tercipta. Dalam pembuatan kreasi materi, terdapat langkah-langkah yang tersusun rapi agar kreasi materi dapat tercipta. Tahap studi literatur, kami mengkaji beberapa jurnal yang berkaitan dengan model game-based learning, mencari informasi bagaimana proses pembelajaran di kelas berlangsung, dan mengkaji beberapa survei berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Dari hasil kajian tersebut, kami menentukan kerangka pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan proses pembelajaran di kelas. Tahap penyusunan konten, kami menentukan jenjang sekolah dan menentukan materi sesuai dengan kompetensi dasar pelajaran IPA SMP. Selanjutnya, sebagai sampel bahwa model penyajian dalam web ini dapat berlaku untuk berbagai jenis materi, maka dipilih materi energi, gaya, dan gelombang. Pembuatan video animasi menggunakan Adobe Animate, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, KineMaster, Filmora, dan PowerPoint. Eksperimen virtual menggunakan software PET dan dibuatkan juga LKPD sebagai penuntun pelaksanaan eksperimen virtual. Pembuatan butir soal menggunakan Word dan PowerPoint. Tahap pembuatan web dibuatkan terlebih dahulu flowchart seperti halaman web agar tergambar web yang akan dibuat. Selanjutnya untuk proses coding dibantu dengan Visual Studio, Adobe Dreamweaver, Notepad++, dan XAMPP Control Panel. Tahap ini dibuat sebelum di-hosting di internet. Pada tahap validasi, kami memastikan kreasi materi sesuai dengan konsep materi, web benar-benar dibuat sendiri, dan butir soal sesuai dengan kaidah HOTS Kemdikbud. Untuk tahap evaluasi, kami melakukan beberapa perbaikan dan memastikan seluruh komponen pembelajaran selesai dibuat.
Tahap uji coba web. Web siap diupload dan diuji coba oleh beberapa siswa di sekitar rumah kami. Tahap finalisasi. Tahap ini memastikan web sudah siap dipublish dan siap digunakan untuk banyak siswa. Rencana kami akan terapkan di beberapa sekolah pada saat materi energi, gaya, dan gelombang dipelajari di sekolah. Berikut adalah demonstrasi web yang telah kami buat. Nah, ini merupakan salah satu tampilan materi yang kami ambil, yaitu materi energi, dan kita rancang seperti blog ya, cuman kita masukkan video lalu gambar-gambar yang berkaitan dengan materi agar siswa tuh tidak hanya membaca namun dia juga menonton animasinya itu. Dan ada fitur ketika memilih submateri itu dia langsung menuju submaterinya hanya dengan mengklik submateri. Nah, ini tampilan sebelum materi, kita pilih gaya. Nah, ini hampir sama bagiannya dengan yang materi sebelumnya, yaitu energi. Tampilannya ini untuk gaya, materi gaya. Nah, itu. Fiturnya sama ya, ada video dan ketika klik subbab itu akan muncul ke subbabnya. Nah, sama materi getaran, gelombang, dan bunyi juga terdapat videonya yang membuat siswa lebih paham. Nah, ini beberapa gambar, tabel dihadirkan agar siswa lebih memahami, tidak hanya teks saja. Nah, langsung ke tantangan. Ini berisi 15 soal. Jadi soal yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Itu. Terdapat pembahasannya juga, jadi kami tambahkan pembahasan agar siswa memahami kesalahannya dari yang mereka jawab gitu. Nah, kita ke fitur laboratorium. Di sini laboratoriumnya kita menggunakan VET dan menggunakan juga LKPD sebagai bimbingan untuk siswa. Kelebihan kreasi pembelajaran yang kami buat. Pertama, pembelajaran sudah disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Kedua, penyampaian menggunakan animasi video. Untuk siswa SMP memudahkan mempelajari materi. Yang ketiga, laboratorium virtual membuat siswa merasakan pengalaman eksperimen yang berbeda. Yang keempat, dengan menggunakan web, semua perangkat bisa mengakses web tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.